Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalivia Lirmasari Putri. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Sleman. Saya duduk di bangku kelas 10D dan bernomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri yang berlokasi di Jawa Timur. Sebelumnya, saya akan menyampaikan pengantar atau pengenalan umum tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang berlokasi di Jawa Timur. Untuk lokasi relatifnya yaitu terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kerajaan ini berdiri sejak 1045 Masehi hingga 1222 Masehi, sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13. Dan kerajaan ini bermula dari pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga. Kita masuk ke latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri. Di kerajaan bernama Kahuripan Jawa Timur, Raja Airlangga memimpin. Ia memiliki 2 putra yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan yang sama-sama berhak atas tahtanya. Mapanji Gasarakan merupakan putra dari istri kedua Airlangga dan Sri Samarawijaya merupakan putra kedua dari Permaisuri Airlangga. Nah, untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan, pada sekitar tahun 1045 Masehi, Airlangga membagi kerajaannya menjadi 2 bagian. Kahuripan dibagi menjadi 2, yaitu Panjalu, Kerajaan Panjalu, dan Kerajaan Jenggala. Jadi, sebenarnya perpecahan itu berawal ketika Raja Airlangga memutuskan untuk menjadi pertapa dan ingin menyerahkan tahtanya kepada putri sulungnya, yaitu Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Akan tetapi, Sang Rama Wijaya ini menolak karena ingin menjadi pertapa seperti ayahnya. Lalu Raja Airlangga memutuskan untuk membagi 2 wilayah kerajaannya agar tidak terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua putranya. Lalu dibagilah Kerajaan Kahuripan. Mapanji Gasarakan mendapatkan Kerajaan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan dan kekuasaannya meliputi Malang, Delta Sungai Berantas, serta pelabuhan di Surabaya, Rembang, dan Pasuruan Jawa Timur. Sementara itu, Sri Samarawijaya mendapatkan Kerajaan Panjalu yang beribu kota di Daha dan kekuasaannya yang meliputi Kediri dan Madiun Jawa Timur. Nah, walaupun sudah memiliki kerajaannya masing-masing, Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya itu tidak merasa puas. Keduanya ingin menguasai seluruh wilayah Kahuripan sebelumnya, sehingga terjadi perang antar saudara. Lalu dikabarkan pada tahap awal, yaitu peperangannya di tahun 1059, Jenggala menang. Namun tidak ada berita kelanjutan sehingga perang masih terus terjadi hingga 60 tahun lamanya. Nah, lalu dikabarkan pada tahun 1104 Masehi, Panjalulah yang mampu menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan kemenangan Panjalu ini, akhirnya ibu kota kerajaan dipindahkan ke Kediri dan kerajaan Panjalu ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Kita masuk ke kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama, kondisi perekonomian. Mata pencaharian utama penduduk Kerajaan Kediri ini yaitu bertani dan berdagang. Selain itu, ada juga penduduk yang menanam kapas, membudidayakan ulat sutra, dan menenun kain sutra. Komoditas perdagangan Kerajaan Kediri terdiri atas emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, gading gajah, dan buah pinang. Masyarakat sudah bertransaksi dengan menggunakan alat tukar uang perak. Lanjut ke kondisi sosial. Jadi, kehidupan sosial di masyarakat Kediri ini sudah teratur dan memiliki 3 golongan, yaitu yang pertama kepemerintahan pusat, lalu yang kedua adalah petani pedesaan, dan yang ketiga adalah non-pemerintah yang tidak memiliki pekerjaan. Lalu kondisi politiknya.
Jadi kondisi politik pemerintahan Kediri ini sudah berbentuk kerajaan ya, dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, lalu dibantu oleh pejabat seperti rakyan atau menteri, serta kaum Brahmana sebagai penasehat, sehingga sistem pemerintahannya berjalan teratur dan stabil. Kita lanjut ke silsilah kepemimpinan Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu Raja Jayawarsa atau gelar dari Samarawijaya, memimpin sekitar 1104 hingga 1116 Masehi. Lalu selanjutnya adalah Raja Sri Bameswara 1117 hingga 1134 Masehi. Selanjutnya Raja Jayabaya 1135 hingga 1159 Masehi. Selanjutnya Raja Sri Sareswara 1159 hingga 1169 Masehi. Lalu Raja Sri Aryaswara 1169 hingga 1181 Masehi. Lanjut Raja Sri Gandra 1181 hingga 1182 Masehi. Raja Kameswara 1182 hingga 1185 Masehi. Lalu yang terakhir Raja Kertajaya 1185 Masehi hingga 1222 Masehi. Kita masuk ke masa kejayaan Kerajaan Kediri. Jadi berdasarkan prasasti Hantang atau Ngangtang yang ditulis tahun 1135 Masehi itu dan prasasti Talan yang ditulis tahun 1136 Masehi, puncak kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Yang pertama, Raja Jayabaya ini mampu menstabilkan kondisi politik setelah Perang Saudara dan menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Secara ekonomi, rakyat Kediri juga kehidupannya sangat terjamin. Lalu Raja Jayabaya juga pernah memerintahkan Empu Sedah dan Empu Panulu untuk menuliskan kisah peperangan tersebut dalam Kakawin atau Kitab Bharatayuda, menggunakan kisah pewayangan Mahabharata dari India. Lalu yang terakhir, kekuasaan kerajaan juga meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Lalu kita sampai di keruntuhan masa kerajaan Kerajaan Kediri. Jadi kemunduran Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertajaya atau yang dikenal dengan nama Dandang Genis. Nah, Raja Kertajaya ini ketika berkuasa, ia memiliki sikap yang sombong dan berani melanggar adat sehingga selalu berselisih dengan para Brahmana. Lalu para Brahmana meminta perlindungan dari Ken Arok yang merupakan penguasa di wilayah Tumapel, Kerajaan Tumapel. Nah, pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok yang mendapat dukungan dari para Brahmana ini menyerang Kerajaan Kediri. Lalu terjadilah peperangan antara Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Tumapel. Lalu ketika bertempur di wilayah Ganter dan perang ini disebut Perang Ganter. Raja Kertajaya berhasil dibunuh oleh Ken Arok sehingga berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri. Dan sejak saat itu kekuasaan dialihkan ke Kerajaan Tumapel atau sudah biasa disebut dengan Kerajaan Singasari. Terakhir, kita masuk ke peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah peninggalan karya sastra. Yang pertama adalah Kitab Smaradana, Kitab Lupdaka, Kitab Bharatayuda, dan Kitab Krisnayana. Lalu yang kedua adalah peninggalan-peninggalan prasasti. Yang pertama adalah Prasasti Sirah Keting, dibuat pada 1104 Masehi yang merupakan peninggalan Raja Jayaswara. Lalu Prasasti Padeglang di 1117 Masehi, peninggalan dari Raja Sri Bameswara. Selanjutnya Prasasti Talan di 1136 Masehi yang merupakan peninggalan Raja Jayabaya.
Prasasti Talan 1136 Masehi, peninggalan Raja Jayabaya, dan yang terakhir Prasasti Jaring dan Prasasti Kamulan di 1194 yang merupakan peninggalan Raja Kertajaya. Dan yang terakhir adalah peninggalan candi oleh Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah Candi Gurah dan Candi Tondowongso di Kediri. Lalu yang kedua, Candi Miri Gambar di Tulungagung. Dan yang terakhir, Candi Panataran di Blitar. Nah, peninggalan-peninggalan tadi bukan hanya peninggalan semata, tapi juga sumber sejarah bagi Kerajaan Kediri ini. Terima kasih, sekian presentasi saya. Dan ini merupakan daftar pustaka saya selama mencari informasi tentang Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu buku seri sejarah Kerajaan Kediri yang dibagikan oleh website Desa Kesiman Kertalangu, serta website resmi dari kota Kedirinya sendiri dengan judul Asal-Usul Kerajaan Kediri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.